Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikoh. Ilmu hakikoh adalah ilmu kebenaran hakiki, dan hal itu berasal dari al-haq, yaitu satu-satunya kebenaran yang mutlak, satu-satunya kebenaran hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu hakikoh diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu hakikat, seperti kebanyakan orang yang menyampaikannya. Sudah ada di YouTube maupun di grup-grup Facebook, grup-grup ma'rifat. Hal itu yang sering disampaikan oleh saudara-saudari kita. Namun perlu saya berikan pemahaman yang sebenarnya tentang ilmu hakikoh itu atau ilmu hakikat bukan dari ilmu membaca buku, melainkan ilmu yang pemahamannya dari al-haq, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang tersebut mengalami sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Hal itu terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan ilmu hakikoh itu adalah buah, adalah hasil dari pelaksanaan ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang sudah diamalkan di dalam kehidupannya, yang disebut dengan bertakwa lahir dan batin. Baru setelah beramal, setelah bertakwa dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, seseorang itu ketika sudah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan hakikat, kebenaran hakiki. Seperti itulah yang dikatakan Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau berkata, "Lakukanlah hukum-hukum Allah, maka kamu mendapatkan hakikat." Maknanya, amalkan perintah Allah, jauhi larangan dari Allah, tegakkan syariat Allah, maka kamu mendapatkan kebenaran hakiki, yaitu Al-Furqan, bisa membedakan yang hak dan yang batil, tapi pemahamannya bukan dari persangkaan belaka, bukan karena katanya orang, bukan dari membaca, tetapi pemahamannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana orang seperti itu disebut al-arif billah yang sejati, orang yang sudah merasakan seperti apa tajalli Allah. Tajalli itu artinya penampakan perbuatan Allah, bukan penampakan zat. Nah, sekarang yang akan saya bagikan adalah ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitab seorang wali, yaitu kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Di dalam kitab tersebut Allah menyampaikan kalam hakikat kepada beliau, yang bunyi kalamnya adalah, "Perkataan itu dinding penutup dari penglihatan. Begitu juga halnya ilmu dan amal." Yang dimaksud penglihatan pada kalam tersebut adalah musyahadah, samudra penyaksian mata hati. Dan hal itu hanya dimiliki oleh seorang wali Allah yang sudah pernah merasakan tajalli. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda tentang makom ihsan. Beliau bersabda, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya." Beliau mengatakan seakan-akan, itu berarti bukan melihat dengan pandangan mata lahiriah, tetapi melihat dengan pandangan mata hati. Nah, seperti itulah maksud dari sebutan musyahadah, samudra penyaksian mata hati. Melihat dengan kekuasaan Allah, melihat dengan perbuatan Allah, disebut tajalli. Nah, makna kalam hakikat yang tadi saya bacakan
bahwa perkataan, ilmu, dan amal adalah hijab dari musyahadah, dari melihat Allah dengan mata hati. Jadi seseorang yang berkata-kata tentang Allah, berkata-kata tentang ilmu Allah, misalkan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi, dan juga orang beramal, sedekah, misalkan beramal dengan sampai mengorbankan jiwa raganya, menjadi orang mati syahid, itu adalah hijab, adalah disebut penghalang, disebut juga dinding. Dinding dari melihat Allah. Maksudnya adalah orang yang telah berkata-kata tentang Allah, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasulullah, telah beramal, itu belum tentu memiliki musyahadah. Belum tentu seorang wali di makom tertinggi. Itu maksudnya disebut hijab. Karena apa? Karena belum berhakikat. Belum berhakikat maksudnya belum mencapai kebenaran hakiki. Masih ada peluang syirik di dalam perbuatan orang yang masih terhijab. Orang yang belum memiliki musyahadah. Dan contohnya, untuk bisa memudah pahamkan Anda semua. Misalnya ada orang yang menyampaikan tentang Allah, berkata-kata tentang Allah, berkata-kata tentang sifat-sifatnya, asma Allah, tentang teori-teori makrifat, atau juga dia menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau juga dia adalah orang yang terlihat secara lahiriah itu beramal. Itu di saat perbuatan itu terjadi, seolah-olah dia itu mengenal Allah, seolah-olah dia itu orang yang sudah musyahadah. Padahal bisa jadi itu tidak mencapai makom musyahadah, tetapi hanya secara lahiriahnya saja, seolah-olah sudah mendapat musyahadah, padahal belum. Nyatanya, ketika orang seperti itu, ketika tidak berkata tentang Allah, ketika tidak bicara tentang Al-Quran, hadis Nabi, ketika tidak bersedekah, ketika tidak berzakat, ketika tidak menyumbangkan tenaga untuk bekerja bakti untuk kebutuhan masjid, musola misalkan. Ketika mereka diam, misalkan lagi jalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada mobil yang cepat melaju kemudian melindas air, sehingga air itu menyiprati orang tersebut ketika berjalan. Kemudian orang itu langsung mengumpat, dasar orang kaya, jalan seenaknya sendiri, kayak jalan nenek moyangnya aja. Nah, seperti itu yang dimaksud orang yang ketika berkata tentang Allah, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, ketika beramal, seolah-olah sudah ma'rifatullah, seolah-olah sudah mengenal Allah. Ternyata saat diamnya, saat terjadi musibah buruk yang menimpanya, di luar dugaannya, dia tidak ingat kepada Allah, tetapi hanya melihat makhluk yang berbuat. Lupa bahwa takdir itu Allah ciptakan. Takdir baik dan buruk Allah menciptakan untuk menguji manusia. Seberapa besar, seberapa cepat orang itu mengingat Allah ketika dapat musibah buruk itu. Nah, itu yang disebut orang yang berkata-kata, orang berilmu, orang beramal, tapi terhijab dari melihat Allah. Jadi melihat di sini bukan berarti melihat zatnya Allah. Karena apa? Hal itu bertentangan dengan firman Allah pada surat yang lain, bahwa dia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Dan juga kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ingin melihat Allah secara lahiriah, beliau itu pingsan melihat gunung hancur. Nah, orang yang melihat Allah yang sebenar-benarnya adalah ketika diam. Ketika diam, ada suatu kejadian, baik dan buruk, selalu melihat itu adalah perbuatan Allah. Nah, seperti itu orang yang sudah musyahadah.
Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada orang dermawan, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ada orang alim, ahli ilmu agama, mati syahid, semuanya beramal tapi masuk neraka karena di dalam hatinya ingin dipuji manusia. Seperti itulah contoh orang yang terhijab dari melihat Allah. Semoga bermanfaat.